Halo semuanya, masih dengan Bu Retno di Data Analytics Series. Kita masih membahas tentang prescriptive analytics. Nah, kali ini kita akan belajar mengimplementasikan prescriptive analytics menggunakan fitur solver yang ada di Excel. Nah, untuk mengimplementasikan prescriptive analytics menggunakan solver, saya akan menggunakan topik yang ada di mata kuliah manajemen accounting, yaitu terkait optimal product mix. Oke, mungkin kalian masih ingat dengan soal ini waktu kita belajar tentang tactical decision making, di salah satu topiknya membahas tentang ini, optimal product mix. Nah, ini soal saya ambil dari bukunya Mowen dan Hansen ya. Nah, jadi ceritanya di sini si perusahaan Jorgensen ini memproduksi dua tipe JIR, JIR X dan JIR Y. Oke, di sini saya list dulu data-data yang diperlukan, yaitu JIR X dan JIR Y. Nah, si JIR X ini punya unit contribution margin-nya adalah $25 dan $10. Kemudian masing-masing JIR ini diproduksi, machine time-nya adalah untuk X itu adalah machine hour-nya. Untuk JIR X itu dia untuk memproduksi satu unit JIR X butuh 2 jam, sedangkan yang JIR Y untuk memproduksi satu unitnya butuh setengah jam. Nah, lalu tapi di sini dia ada constraint ya. Di sini perusahaan ini machine time per year-nya itu 40.000 jam. Artinya untuk memproduksi 2 JIR ini dalam 1 tahun, kapasitasnya annual hour-nya itu hanya 40.000 jam. Gini, hanya 40.000 jam. Nah, annual hour itu didapat dari mana? Didapat berarti di sini unit produce ya. Unit produce berarti di sini annual hour adalah machine hour. Machine hour untuk JIR X dikali dengan unit yang dia produksi. Begitu juga yang JIR Y. Berarti di sini annual hour JIR X ditambah annual hour JIR Y itu tidak boleh lebih dari 40.000 jam. Karena ini maksimum kapasitinya. Nah, yang ditanyain what is the contribution margin per hour of machine time for each JIR? Kalau ini kan berarti kan CM contribution margin per hour ya. Per hour. Oke, berarti di sini tinggal 25 dibagi 2. Oke, 12,5. Dan yang berarti contribution margin per hour-nya untuk JIR X 12,5, untuk yang JIR Y 20. Nah, lalu prescriptive analytics-nya di mana, Bu? Ini kan sebenarnya kita mau tahu ya, ini what is optimal mix of JIR gitu. Untuk mendapatkan contribution margin yang maksimum, berarti berapa sih yang harus kita produksi di JIR X dan berapa sih yang harus kita produksi di JIR Y. Itu kan ya, berarti ini yang mau kita cari ya. Yang mau kita cari ini ya, unit produce-nya, product mix-nya ya, untuk mendapatkan optimal contribution margin. Gini. Untuk mendapatkan optimal contribution margin. Nah, optimal contribution margin itu didapat dari mana gitu? Didapat dari unit contribution margin JIR X dikali dengan unit yang dia produksi ditambah dengan unit contribution margin yang Y
dikali dengan unit yang diproduksi di Y. Gitu. Berarti tujuan kita di sini ya untuk optimal contribution marginnya berapa produk mix yang tepat untuk X dan Y ini untuk mendapatkan optimal contribution margin, gitulah ya gampangnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan fitur yang ada di Excel untuk mengetahui optimal product mix-nya menggunakan solver. Nah, di sini kamu klik data, lalu di sini ada solver. Kalau kalian belum ada menu solver, di Windows bisa dicek di sini di file, bisa di add in ya, file, kemudian di sini option, lalu di sini add in, nah nanti go, di sini go. Nah ini kalian bisa pilih ini di sini solver add in. Nanti tinggal di oke, dan seterusnya nanti akan muncul solver ini di Excel kalian. Oke, sekarang kita tinggal klik di sini solver. Nah, set objektif gitu. Set objektif di sini adalah target gitu. Target kita adalah ini ya, optimal contribution margin yang maksimum ya. Karena ini optimal berarti kita pilihnya yang maksimum. Gitu. Nah, kemudian untuk mendapatkan optimal contribution margin ini dengan mengubah sel yang mana? Changing variable sel yang mana? Ini dong, unit yang kita produksi. Ini berarti sel yang ini ya, sel L dan M ini gitu. Dengan mengubah sel yang ini gitu, dengan mengubah kombinasi berapa unit yang diproduksi di X, berapa unit yang diproduksi Y, ini akan mendapatkan optimal contribution margin. Nah, lalu jangan lupa ini ada constraint-nya. Constraint-nya yang pertama, constraint-nya cuma satu, ini di soal ini constraint-nya hanya satu. Constraint-nya adalah total dari annual hour ini ya, ini total dari annual hour ini tidak boleh lebih besar dari 40.000. Ini 40.000-nya bisa kalian ketik di sini 40.000, tapi karena saya udah ngetik di sini 40.000, saya klik aja di sini 40.000. Gitu. Oke. Nah, ada constraint lainnya nggak? Constraint lainnya di sini unit yang diproduksi itu nggak boleh desimal gitu. Maka di sini saya bikin unit yang diproduksi di sini harus integer. Jangan bulat lah ya kita. Oke. Oke. Kira-kira seperti ini cukup ya, karena constraint-nya tadi cuma satu ya, bahwa capacity hour-nya itu adalah 40.000 jam dalam 1 tahun untuk memproduksi kedua produk itu. Nah, di sini select solving metode-nya kita pakai yang LP ya, linear programming. Kemudian kita solve. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau dia bagus, berarti ada tulisan ini satisfied. Oke, kita lihat. Nah, kalian lihat di sini bahwa untuk mendapatkan optimal contribution margin yang diproduksi hanya yang gear saja 80.000 unit. Yang gear X tidak perlu diproduksi. Kira-kira seperti itu penggunaan fitur solver yang ada di Excel untuk mengimplementasikan prescriptive analytics. Nah, saya akan memberi contoh lain terkait optimal product mix dengan 2 constraint di video berikutnya ya. Thank you.